Terima kasih Pak Gembala dan juga Ibu Trevena yang boleh melibatkan saya kembali pada kegiatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian eh, hari ini kita akan mencoba untuk masih membaca Mazmur, tetapi Mazmurnya seperti yang diarahkan terakhir adalah Mazmur 90 ya. Mazmur 90 itu biasanya ada bagian ayat yang menarik yaitu apa? Apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari itu kan. Nah, di situ eh, ada lagunya. Ini guyonan dulu ya. Karena saya pernah tanya ke jemaat, eh, ada nggak apa namanya eh, lagu yang mencerminkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sehari-hari. Oh ada Pak di Mazmur 90 ajar kami Tuhan menghitung hari gitu kan. Ya. Lagunya gimana? Nah, lagunya kan ternyata jemaatnya nyanyi. Lagunya lagunya siapa itu? Menghitung hari detik demi detik itu kan. Nah, ternyata lagu yang dinyanyikan itu menghitung hari detik demi detik lagunya siapa itu? Rosa atau siapa kan yang dia maksud adalah ajar kami itu hari juga ada versi sekulernya ya kan menghitung hari detik demi detik itu. Nah, ya itu sekedar pendahuluan saja. Nah, sama Bapak Ibu kita akan coba untuk mengurai. Jadi karena ini Bapak Ibu saya harap seperti yang minggu lalu, beberapa minggu lalu, jadi mohon diperhatikan, saya akan lebih mengajak Bapak Ibu berproses dalam arti berproses untuk memasaknya, ya. Jadi saya tidak memberikan barang jadi, karena apa? Harapan saya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan cara masaknya untuk memasak yang lain. Jadi sebenarnya itu akan lebih baik tujuannya dalam pengertian sehingga Bapak Ibu apa namanya boleh menggunakan untuk yang lain. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Jadi yang akan kita teliti hari ini adalah Mazmur 100 Mazmur 90. Ya, Mazmur 90. Mazmur 90 kalau kita buka di dalam Alkitab kita. Nah, ini lagi-lagi saya me- apa, mengingatkan kembali apa yang harus dilakukan pertama kali di dalam meneliti Alkitab sebelum kita mengkhotbahkannya. Tentu kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Yang kedua adalah membaca dengan baik. Nah, membaca dengan baik. Oleh sebab itu, saya akan membaca, Bapak Ibu menyimak semua. Jadi Bapak Ibu silakan menyimak, mengikuti. Mari kita baca bersama-sama, tetapi Bapak Ibu tidak usah bunyi. Ya, oke. Jadi diawali dengan Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Gitu kan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Gitu kan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh,
di waktu petang, lisut, dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu. Kami terkejut sehingga Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa itu bunyi teksnya yang harus dibaca seperti orang deklamasi atau orang puisi, ya. Karena ingat bahwa ketika kita membaca Mazmur, itu jenis sastranya adalah jenis sastra puisi yang seperti orang bernyanyi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita membuka teks ini, gitu kan? Bagaimana seharusnya kita mencoba untuk mengkhotbahkan teks ini. Nah, jadi itu yang akan kita coba lakukan, kita akan coba urai. Nah, gitu kan? Jadi ceritanya eh, saya berharap dengan 2 kali tatap muka membahas soal Mazmur ya, Bapak Ibu mempunyai pengalaman di dalam mempersiapkan khotbah, walaupun itu masih di level komsom, masih di level lokal, tapi dengan persiapan yang matang dan Bapak Ibu bisa memasak dalam arti mengolahnya dengan cara yang sudah kita lakukan pada pertemuan pertama. Apa itu? Nah, apa itu? Sebenarnya sederhana, yaitu bahwa kita harus tentu selain berdoa, meminta rahmat dari Tuhan, kita merasakan. Jadi baca dengan baik teksnya, tenggelam di dalam teks, kemudian ketika kita tenggelam di dalam teks, kita mencoba merasakan, gitu kan. Nah, merasakan seperti sedia kala dan jangan buat drama sendiri. Intinya sebenarnya di situ, jangan buat drama sendiri. Jadi mesti tunduk pada teksnya, gitu kan. Nah, kemudian kita buka, kita cari nuansanya. Itu kan pelajaran minggu yang lalu ketika kita membaca Mazmur 23. Nuansanya kita harus dapatkan dulu nih. Ini nuansa apa? Nuansa peperangan kah? Nuansa kematian kah? Nuansa di dalam medan pertempuran kah? Nuansa dalam suasana istana raja kah? Nuansa. Nah, kemarin saya sudah memberikan tugas Mazmur 150 Mazmur yang terakhir. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ, ya itu kan muter aja seperti itu. Udah gitu banyak haleluya, 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 haleluya. Nah, kalau Bapak Ibu teliti, Bapak Ibu akan menemukan nuansanya di situ adalah nuansa orang yang sedang ada di ladang, dalam arti di halaman, mungkin malam hari gitu kan. Yang mana di situ ada
pesta dalam arti seperti kayak nuansanya seperti api unggun, tetapi suasananya itu suasana apa? Pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Nah, makanya ada alat-alat musik, gendang, kecapi, eh, dan sebagainya. Nah, nuansanya ini harus ditangkap terlebih dahulu karena nuansa itu akan membingkai seluruh bagian yang di dalamnya. Sehingga kalau bagian di dalamnya tidak cocok kita tafsirkan dengan nuansanya, oh berarti itu keliru dan harus diganti, gitu ya. Jadi ini dulu yang harus kita selesaikan. Sama, Pak, apakah ketika kita membaca kitab Injil surat seperti itu? Sebenarnya sama, cuma istilahnya biasanya berbeda. Jadi itu yang biasa disebut konteksnya, gitu ya. Nah, mari sekarang kita melihat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya, perhatikan dengan baik. Di situ ada nuansa apa, coba? Nuansanya apa? Nuansa peperangankah? Nuansa kedukaankah? Nuansa dalam istanakah? Nuansa sidang. Nah, kalau membaca kitab Wahyu itu jelas sekali. Nah, jadi hal yang pertama yang selalu ditemukan di dalam membaca adalah perhatikan nuansanya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu akan menemukan nuansa nuansa sidang gitu kan. Nah, nuansa sidang. Nuansa sidang itu apa? Berarti ada yang berperkara di situ anak domba gitu kan. Nah, sidang ilahi. Makanya apa? Setelah eh, itu apa? Gulungan dibacakan. Nah, itu kan kalau suasana sidang kan keputusan. Nah, cuma kalau sidang kita Indonesia yang diwarisi dari Belanda dan Eropa diketok palu, tok, 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 gitu kan. Sah. Tapi sidang model kuno dulu ditiupin trompet, teret. Nah, makanya kalau membaca kitab Wahyu, setelah pembukaan meterai, meterai ini bukan meterai tempel ya, tapi meterai meterainya surat gitu. Ya kan, tahu surat-surat Cina dulu, kayak kemarin pintu kepausan disegel. Nah, itu sebenarnya segel gitu ya. Nah, dibuka, dibacakan merupakan sebuah amar putusan gitu kan. Nah, kemudian ditiupin trompet, tedet gitu. Nuansa ini harus didapatkan dulu supaya kita tidak keliru. Nah, kita secara khusus akan mulai masuk ke Mazmur 90. Nah, kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti, apa nuansa yang ditemukan di situ? Bapak Ibu akan menemukan nuansa ceritanya ini adalah nuansa yang mana umat lagi berseteru dengan Tuhan, gitu kan? Atau Tuhan lagi berseteru dengan umat, gitu kan? Nah, waduh, kalau umat berseteru dengan Tuhan, siapa yang menjadi pembujuk atau penengah? Ayo, gitu. Jadi nuansa inilah yang harus kita bisa tampilkan ya. Cermati dulu. Nah, kemudian ini saya langsung ke apa ya? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di rumah ada komputer atau ada laptop atau ada PC, ya Android Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu bisa install Alkitab online itu ya yang di Android dan itu ada berbagai versi. Nah, sekarang saya ajarkan kepada Bapak Ibu cara meneliti yang paling tidak lebih dalam, tetapi Bapak Ibu bisa lakukan. Sebentar, saya kehilangan ini saya buka dulu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Ini kalau kuliah teologi namanya analisis perbandingan teks gitu ya. Jadi di copy saja. Nah, terjemahan baru, terjemahan lama, eh, ya bolehlah kita masuk sedikit ke
KJV gitu ya. Jadi ini pun Bapak Ibu, Pak mesti beli nggak usah. Tinggal Bapak Ibu buka Sabda. Nah, jadi kita amati sekarang. Ini saya taruh di Microsoft Word supaya bisa jadi oleh-oleh ke Bapak Ibu ya. Nanti saya kirimkan. Memang hari ini saya apa namanya sambil mengajarkan kepada Bapak Ibu. Ini bisa dilihat kah? Bisa kan? Bisa, Pak. Tampilan tampilan saya ini yang ada ayatnya ini. Jelas ya? Jelas, jelas, Pak. Oke. Jadi gunakan terjemahan baru atau yang biasa kita pakai, tapi juga gunakan terjemahan lama dan mungkin KJV gitu. Nah, mari kita mulai sekarang. Di situ pertama kita lihat bahwa ada 17 ayat ya. 17 ayat. Ya, ini dalam satu perikop. Nah, mari kita mulai sekarang. Nah, ternyata eh, diawali dengan doa Musa. Nah, ini perlu kita tandain ini. Perlu kita tandain. Ya. Perlu kita tandain untuk apa? Untuk menemukan atau membatasi konteksnya. Ya. Doa Musa. Berarti seluruh bagian teks ini ada sangkut pautnya soal Musa. Gitu kan? Nah, mari kita baca lagi untuk menemukan yang perlu kita stabiloin. Nah, ini merupakan bagian terpenting. Satu, Musa, abdi Allah. Oh, kalau Musa berarti kita ingat apa, Bapak, Bapak Ibu? Kita ingat peristiwa Musa mulai dari dia berhadapan dengan Firaun, tetapi jangan lupa Musa juga memimpin bangsa Israel pada cerita-cerita sekolah minggu di padang gurun. Nah, periode Musa kan di situ. Tetapi ingat Musa tidak masuk pada Kanaan. Gitu ya. Nah, itu dulu. Oh, berarti ini konteksnya atau bingkainya adalah Musa gitu. Abdi Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah, ini kita ketemukan di sini ungkapan. Apa ini? Kita lihat nanti. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Dedeng. Nah, ini perlu distabiloin ini. Nah, karena ini konteksnya yang membatasi kita. Ada apa ini sebenarnya? Oh, berarti kita punya dua petunjuk. Ada Musa, ya, zamannya Musa. Kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Nah, yang begini-begini menjadi penanda atau tanda kalau kita berhadapan dengan sebuah teks yang tidak lepas begitu saja, tetapi ada bingkainya. Nah, gitu. Pak, dari tadi yang dibaca kok terjemahan baru terus lah. Gunanya terjemahan lama dan terjemahan Inggris itu buat apa? Nah, tunggu. Terjemahan lama dan terjemahan Inggris kita akan gunakan untuk menggali bagian-bagian yang perlu digali lebih dalam. Tetapi sejauh yang langkah pertama, temukan dulu stabiloin bagian-bagian yang menjadi ting, gitu kan, menjadi tanda untuk kita perhatikan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Ini sebagai kelanjutan ya, dari 7. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami, nah berarti kalau ada teks masa hidup kami 70 tahun, kemudian ajar kami menghitung hari, ya Bapak Ibu kan kebiasaan kan dicomot begitu saja kan? Ah, dicomot begitu saja, dilepaskan dari konteksnya. Padahal ini sudah ayat ke-12 dan 11 yang merupakan kelanjutan dari yang di atasnya.
yaitu tadi mur Tuhan yang sedang berseteru dengan umatnya pada waktu zaman Musa. Nah, berarti dalam konteks itulah harus dibaca perikop ini. Nah, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Gitu kan? Ajar kami Tuhan menghitung hari kami sedemikian sehingga kami beroleh bijaksana. Kembalilah. Nah, ini menjadi penanda kuat di 90:13 sebagai sebuah penunjuk bahwa memang inilah yang sedang terjadi, gitu kan? Ini saya kasih merah ini. Kembalilah ya Tuhan, gitu kan? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Jelas artinya kalau dalam sebuah drama pasti ada klimaks ya. Kita kan pernah belajar bahasa Indonesia, ada alur, ada tokoh, ada. Nah, itu boleh dipakai. Ternyata tokoh yang sedang berperkara di sini adalah, nah, jangan lupa di sini ada kami. Berarti ini jamak, gitu kan? Berarti ini yang sedang terjadi adalah eh, umat yang sedang berseteru dengan Tuhan. Tuhan yang sedang berseteru dengan umat. Karena apa? Nah, berarti kita lihat sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Tunggu, tunggu, tunggu. Nih. Nah, jelas ini. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Nah, ini kalimat yang indah, ironis, tapi penuh dengan apa ya? Penuh dengan permainan kata dalam arti menyembunyikan dosa dalam cahaya. Berarti kan terang benderang. Artinya benar-benar tidak ada yang tersembunyi, gitu kan. Nah, jadi konteksnya ya, yang sedang terjadi itu adalah Tuhan yang berperkara dengan umatnya karena kesalahan dan dosa, gitu kan. Sehingga berseteru, sehingga terjadi sebuah permohonan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Nah, perhatikan kata kalimat berapa lama lagi. Nah, masalahnya ini yang berseteru adalah Tuhan dan umatnya, gitu kan? Kalau bukan Tuhan, misal tokoh manusia A dengan manusia B berseteru, Tuhan bisa jadi penengah. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang berseteru, apalagi dia yang berperkara, dia yang mulai berperkara, siapa yang mau jadi penengahnya? Gitu loh. Nah, jadi nuansa itu yang sedang dimunculkan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita. Nah, sampai-sampai memohon, buatlah kami sukacita seimbang. Nah, ini kan dengan hari-hari engkau menindas kami. Gitu kan. Jadi di dalam sebuah teks puisi, emosi itu memainkan peranan penting dan itu kita harus rasakan. Juga tidak boleh dicomot-comot. Ya. Jadi nanti ketika membaca ajar kami Tuhan menghitung hari, gitu kan? Mana tadi? Nah, mulai dari sini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80, ini tidak boleh ditafsirkan lepas, gitu kan? Ternyata di dalam konteksnya ini sebuah kesadaran. Kami ini satu generasi itu kira-kira manusia itu cuma 70-80 tahun Tuhan. Nah, kalau mau ngomong dengan bahasa lain seperti itu. Kalau kami tahu kami salah gitu. Kalau engkau murka terus, sampai kapan lagi? Nah, kira-kira seperti itu kalau mau dibahasakan. Nah, yang kebanggaannya adalah kesukaran. Nah, ini juga merupakan dalam tanda kutip di dalam ilmu sastra itu ada yang disebut wordplay atau permainan kata, permainan istilah yang maks ngomongnya apa tapi maksudnya kebalikannya justru. Nah, justru ini kebanggaannya adalah kesukaran. Masa 70 tahun setelah itu menjadi kebanggaannya? Tetapi yang dimaksud adalah memohon, memohon
Karena satu generasi itu engkau tahu ya Tuhan, cuma 70 tahun. Karena kalau engkau murka terus, kapan? Apalagi kami ini setelah ini, kesukaran dan penderitaan. Nah, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Gitu kan? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian rupa, supaya beroleh hati yang bijaksana. Nah, justru kalau kita lihat, ide pokok pikirannya memang di sini. Jadi dari segala keluh kesah pernyataan gitu kan. Ini memainkan bagian 12 dan 13 ini boleh kita katakan sebagai senternya. Ya kan? Jadi suatu center oke lah Tuhan. Kami ini sudah berusaha tapi juga berdosa gitu. Oke, ajar kami untuk menghitung hari sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami ini nggak keliru-keliru salah-salah menerus sehingga engkau hukum, dan terlebih dari itu kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi. Nah, bahkan sampai ada permohonan, buatlah kami bersukacita, tetapi juga seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Jangan ditindas terus gitu kan. Ini kan secara psikologi ah, sama seperti kalau anak kita ngomong ke kita, jangan marah-marah terus lah Pak. Gitu kan. Nah ternyata ekspresi itu ada dengan kata seimbang itu. Ya kan? Apalagi hmm, didahului dengan sebuah kesadaran karena Tuhan berbuat seperti itu karena kesalahan kami. Nah, ini. Jadi sudah ada pengakuan di sini, gitu kan. Jadi ini ceritanya umat yang babak belur sudah diajar Tuhan, gitu kan. Tapi dia mengaku dan memohon Tuhan untuk menghentikan amarahnya, gitu kan. Sampai dengan kesadaran kami ini hidup cuma satu generasi ini paling lama 80 tahun, setelah itu kami sakit gitu kan. Ah, seperti itu. Jadi harus dibaca ya secara utuh supaya terlihat pesannya. Nah, 16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatamu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik kata kunci lagi, kemurahan Tuhan. Ah, Allah kami, sesembahan kami, gitu kan. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah, jadi Bapak Ibu, laki-laki nuansanya yang harus didapat dulu. Pertanyaannya gimana cara membaca, menemukan nuansanya? Tidak bisa dipungkiri, harus tenggelam di dalam teks, dibaca secara urut, secara runut, secara lengkap, tidak boleh dicomot-comot, harus ikutin alurnya teks itu. Nah, kelihatan nuansanya di sini. Sebuah pengakuan karena umat berdosa, gitu kan. Nah, konteksnya adalah zaman Musa. Nah, kita bisa jelaskan apa yang terjadi. Ini cerita ini pasti tidak mungkin cerita pada waktu Musa dengan Firaun sebelum menyeberang. Ini pasti cerita di mana periodenya? Cerita ketika bangsa Israel di padang gurun, ya toh, yang bersungut-sungut, gitu kan. Nah, konteksnya seperti itu. Sampai dibuat berputar 40 tahun, gitu kan. Nah, apalagi dengan segala apa eh, medan di padang gurun, perang juga, alam juga, dan lain sebagainya, yang mana itu dimaknai. Mereka tahu mereka telah berdosa, gitu kan. Nah, jadi di samping janji yang mereka ingat, di samping apa
status mereka sebagai budak juga ada janji yang mereka ingat, yaitu negeri Kanaan. Nah, di antara itulah mereka ini eh, apa namanya bertanya, iya, kami punya janji bahwa kan engkau sendiri sudah memberi janji kepada kami untuk masuk ke tanah Kanaan, gitu kan. Tapi kok enggak nyampe gitu. Dan kami tahu itu semua karena apa? Kesalahan kami. Nah, kalau orang Jawa ini bilang, iya Tuhan ya gitu ya, cuma jangan gitu gitu, gitu kan. Iyalah, sudahlah, kami ini sadar gitu. Bahkan kami ini angkat tangan, benar-benar mohon maaf gitu dengan perlakuan kami sehingga engkau menghajar kami habis gitu kan. Nah, dalam rangka inilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, jadi ungkapan ajar kami Tuhan menghitung hari itu kalau dibaca menurut konteksnya, tidak dilepaskan dari konteksnya, adalah sebuah pengharapan untuk keadaan yang mana, gitu kan? Umat mengalami hukuman dari Tuhan yang dirinya sendiri tahu itu atas kesalahannya dan memohon, gitu kan? Apalagi didahului dengan sebuah apa? Sebuah pengakuan juga, gitu. Masa hidup kami ini, nah seolah-olah kan ngomong kita itu hidup itu cuma, ini kan kalau bahasa biasa sebenarnya istilah kita juga udah punya ya sekarang ya. Ya, cuma eh, kita kurang mungkin memperhatikan kita ini hidup ini berapa tahun lama sih, gitu kan. Seolah-olah itu yang sedang diungkapkan. Jadi ini apa? Suatu ungkapan doa kepada Tuhan yang sudah dianggap sebagai bapaknya, mohon gitu, stoplah hukumanmu itu, gitu loh. Karena sebuah kesadaran, bahkan bukan cuma karena kesadaran, karena mereka benar-benar merasakan hukuman itu, gitu loh. Nah, contohnya kita lihat di dalam kitab Keluaran, ketika narasi di padang gurun, gitu kan. Gimana Tuhan nggak ngamuk gitu kan? Sementara Musa naik ke gunung Allah, sekurang apa coba di padang gurun itu. Nah, kebetulan saya orang Tabernakel ya Bapak Ibu ya. Jadi cerita orang Tabernakel itu eh, cerita tentang kemah suci itu sangat ditekankan kepada kami. Nah, walaupun mungkin saya sekolahnya di GBI, tapi saya gereja di Tabernakel. Coba kurang apa? Pagi, siang, ada Tuhan yang memimpin melalui tiang awan. Nah, jadi bukan remote dari sorga Tuhan cuma bersuara, woi, gitu. Tidak. Ada wujudnya. Jadi penyertaan Tuhan itu nyata di situ. Tiang malam dituntun menggunakan tiang api berjalan di depan. Loh. Nah, kemudian di dalam perjalanan kemah suci atau masa di padang gurun itu benar-benar dipimpin. Ketika awan itu diam, maka harus berhenti, gitu kan? Ketika awan itu bergerak, berarti harus berangkat. Nah, kurang apa coba? Tapi giliran seperti itu, Musa naik ke Gunung Allah, ya kan? Malah bangsa Israel membuat patung sesembahan baru. Nah, kurang ajar nggak kira-kira? Nah, ini kan cerita-cerita yang kita sudah sering dengar, kan? Nah, gimana Tuhan nggak, orang Cina bilang bofat gitu kan? Tiap hari mendapatkan mana surgawi dan turun dari surga, itu kan. Artinya di dalam perjalanan itu Tuhan tidak remote seolah-olah dari atas, tapi dia memimpin nyata melalui tiang awan dan tiang api. Bahkan kita mengenal istilah awan kemuliaan Tuhan skina itu. Sebenarnya dari eh, situ ya mungkin saya harus mengaku ya bahwa saya ke, di Tabernakel, makanya anak saya beri nama Sekinah. Nah,
Jadi kalau Bapak Ibu mendengar apa orang teman-teman kita Muslim kalau merit eh, apa warohmah itu ya, itu sama artinya. Oh, semoga langgeng pernikahannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, samawa itu kan sakinah. Nah, itu awan kemuliaan Tuhan, kehadiran itu sama sakinah. Jadi itu bahasa, jadi bukan cuma bahasanya teman-teman kita Muslim. Nah, itu istilah umum dalam bahasa mereka, sakinah, sakinah. Ya, makanya kan ada sakinah musik gitu kan. Nah, jadi dalam konteks itulah, ya, dalam konteks itulah, nah, Pak, kalau gitu, tadi yang menjadi bahan bahan pertama untuk kita lihat kata pertama Musa di situ merupakan hal yang penting. Ya, justru itu. Hmm, ya. Makanya ternyata yang harus kita lakukan, ya tentunya setelah berdoa adalah membaca dengan baik, gitu. Nah, apalagi kenapa kok dikatakan sampai ada istilah ini? Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Nah, ini kan menandakan seolah-olah berkata kepada Tuhan, gitu kan, mengatakan bahwa Engkau tuh dari dulu eh, ada pada kami, gitu. Oleh sebab itu ampunilah kami, gitu kan. Nah, apalagi, nah, ya kalau seperti ini, sebelum gunung-gunung engkau mengembalikan manusia, ini bisa sedikit digeser ke sini ya. Nah, nah, seolah-olah ini merupakan penjelas dari kalimat sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau Bapak ini namanya analisis struktur. Nah, sehingga kita menemukan bagian yang menjadi bagian utama dari ini adalah ini, justru yang paling merah ini, yang di Mazmur 90 ayat 13, yaitu kembalilah ya Tuhan. Ini saya blok aja ya, supaya nanti bisa jadi oleh-oleh Bapak Ibu di dalam membaca Mazmur. Nah, ini, nah, ya. Nah, terus kemudian apa yang kita akan lakukan? Nah, kita sedikit bergeser ke sekarang melihat terjemahannya, gitu kan? Terjemahan lama. Karena terjemahan ada kalanya terjemahan lama itu jauh lebih jelas. Nah, jadi ini yang disebut analisis perbandingan terjemahan. Ini kan ceritanya Bapak Ibu kan sebagai jemaat awam, belum belajar bahasa Ibrani, belum belajar bahasa Yunani, jadi jangan kecil hati. Itu masih bisa dilakukan dengan yang namanya analisis perbandingan terjemahan. Ya. Loh Pak, kenapa begitu? Ini bukan salahnya LAI, saudara. Jangan hati-hati. Jangan selalu ngomong LAI salah seperti orang-orang di YouTube itu ya. Tetapi ini masalah keterbatasan bahasa. Dan di mana-mana itu punya keterbatasan bahasa. Nah, kita lihat sekarang doa Musa. Nah, ternyata 90 ayat 1 pada terjemahan lama doa Musa, Khalil Allah, sama artinya abdi. Ya Tuhan, Engkau juga suatu perlindungan bagi kami dari zaman datang kepada zaman. Nah, dari zaman datang kepada zaman ini istilah lama ya, untuk menunjukkan, makanya LAI merevisi apa namanya dari zaman apa perteduhan kami turun temurun. Nah, King James Version mengatakan, Lord, thou hast been our dwelling place. Gitu kan. Dwelling place. Nah, ternyata diterjemahkan dwelling place in all generation. Nah, ternyata perhatikan kenapa kok kita menggunakan King James Version. Nah,
paling tidak itu yang paling dekat dengan kita. Nah, King James Version itu biasanya menerjemahkan dari teks Ibrani secara literal. Jadi Bapak Ibu paling tidak walaupun tidak menggunakan teks bahasa Ibrani, Bapak Ibu bisa membaca di dalam terjemahnya. Ternyata yang dimaksud dwelling place perlindungan, suatu perlindungan bagi kami ini adalah diterjemahkan di sini dwelling place, artinya tempat kami bersandar, gitu kan? Dwelling place. Jadi ini bisa dipahami doa abdi Allah Tuhan engkaulah tempat perteduhan, nah, bersandar. Makanya di apa di atau sandaran, gitu kan? Ya, sandaran itu seperti Bapak Ibu duduk di kursi sekarang dengan sandaran itu. Nah, jadi tempat terakhir kami untuk berharap, apalagi kami ini sedang berperkara terhadap Engkau. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Gitu kan? Tapi juga sebaliknya. Nah, jangan lupa, itu harus dibalik ketika membaca itu. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tapi juga harus dibalik. Jika kita berseteru dengan Tuhan atau Tuhan berseteru dengan kita, siapakah yang akan menjadi pendamai bagi kita? Nah, gitu. Nah, makanya berurusan dengan Tuhan ini mesti hati-hati. Ya. Nah, oke. Jadi ini nanti boleh Bapak Ibu ambil, saya kirimkan. Baik. Nah, ternyata ketika kita melihat Mazmur 90, ayat 1 udah kelar. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperan. Nah, ini sebuah pengakuan kan dengan seolah-olah apa ya, dalam tanda kutip kesadaran untuk ya jujur aja ini kan sebuah pengakuan yang benar-benar mengaku tapi juga mempretensi itu ya kayak kita memuji Tuhan. Memuji itu dalam pengertian tertentu bisa merayu gitu kan, merayu Tuhan. Tidak apa-apa kita pakai istilah itu karena kita itu berhadapan dengan pribadi gitu kan, seperti seorang anak kalau bapaknya ngamuk, nah, sudah merayu supaya rujuk, supaya papanya nggak marah terus gitu kan. Maka dahulu daripada segala gunung dijadikan, dahulu daripada bumi dunia menerbitkan barang sesuatu, bahkan, nah ini terjemahan lama ya, daripada kekal datang kepada kekal engkau juga Allah. Apabila engkau hendak mengembalikan manusia kepada abu, maka hanya firman-Mu, hai anak-anak Adam, kembalilah kamu. Maksudnya apa sih? Nah, itu kan yang kita cari. Nah, ternyata kalau kita lihat bagian 90 ayat 2 dan 90 ayat 3 ini seolah-olah enggak ngomong apa. Jadi gini Bapak Ibu ya, ini mumpung saya ingat. Jadi Bapak Ibu boleh gini, kalau membaca kitab-kitab puisi seperti ini, Bapak Ibu boleh, ini sebenarnya ungkapan sekarang ini apa sih? Nah gitu. Ya, tapi tentukan dulu ininya, nuansanya. Ya. Nah, ini yang sedang terjadi perseteruan antara Allah dengan manusia, terutama Allah yang menuntut. Ya, tadi kita lihat. Nah, dengan manusia umatnya yaitu bangsa Israel di padang gurun pada waktu zaman Musa. Nah, disitulah mereka itu, eh, apalagi Musa, ya, yang mewakili umatnya menghadap ke Allah yang merupakan pribadi, bukan mesin loh ya, pribadi yang dalam tanda kutip merayu, merujuk, meracuk gitu kan, supaya Allah ini ya tahu Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu mesti bisa mengungkapkan itu dalam bahasa sekarang. Itu penting. Dalam apalagi relasi antar pribadi seperti anak dengan bapak, karena nuansanya seperti itu, gitu kan? Yang seolah-olah
seperti nuansa papa itu jangan marah-marah terus lah Pak, gitu kan. Kalau papa sendiri yang marah, aku nih sebagai anak siapa yang mau membela, siapa yang berdamai. Nah, seperti itu. Jadi bahasa-bahasa relasi dalam pengertian dengan manusianya juga harus Bapak Ibu bisa ungkapkan. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi makanya kita tadi lihat bahwa ini kelanjutan. Nah, Bapak Ibu bisa taruh kalau Bapak Ibu menggunakan komputer bisa ini yang disebut analisis struktur secara sederhana. Sehingga kita bisa lihat bagian-bagiannya. Nah, sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah, ini kan istilah umum kan, jaga di waktu malam ini kan kita ada lagunya kan. Ya, sebenarnya gambarannya yang sedang diungkapkan apa sih? Jadi ingat, ketika kita membuka kitab-kitab puisi, jangan enggak bisa kalau enggak emosi kita ya emosi dan juga imajinasi kita jalan mengikuti teksnya karena ini kita puisi gitu kan. Jadi imajinasi kita, eh, emosi kita harus selaras dengan teksnya. Sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin. Karena pada pemandanganmu 1.000 tahun seperti hari kelemarin jua yang telah lalu dan seperti satu waktu jaga pada malam adanya. Maka engkau meng- menggaibkan, ya kan? Kita lihat di sini. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi hari berkembang, eh, berkembang dan bertumbuh di waktu petang lusuh dan layu. Nah, ini kalau kita boleh begini, ya kan? Ini merupakan masih kelanjutannya dari ini. Jadi kita bisa buat bagiannya seperti ini. Ini yang kita sebut dengan analisis struktur. Hmm. Jadi ini merupakan penjelas dari berikutnya, dari sebelumnya, sorry. Nah, ini merupakan ungkapan baru yang perlu kita tandai. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Jelas di sini. Nah, ini berarti juga bisa kita tandai di sini bahwa ini 90 ayat 6. Ya. Nah, supaya kita bisa menemukan strukturnya dengan baik. Nah, seperti ini. Jadi bagian yang menjorok ke dalam ini itu merupakan apa? Anak kalimat. Nah, atau anak paragraf yang gunanya untuk menjelaskan, tapi justru kita akan menemukan bagian yang apa? Yang menjadi pokok, yaitu yang di luar. Bentar ya. Seperti itu. Ya, Inggrisnya juga sama seperti itu. Saya supaya nggak terlalu lama ngurusin gini, saya nanti Bapak Ibu lihat yang terjemahan barunya ya, supaya saya nggak terlalu teknis mengurus ini pada sesi ini. Nah, kemudian kita lihat, berarti kita sudah menemukan pokok persoalannya itu di 7, 8, gitu kan. Nah, ini pun juga merupakan penjelas sungguh masa hidup kami. Ini penjelas penjelas dari sini. Nah, gitu kan. Nah, nanti dirapikan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini selalu saya lakukan bila saya melakukan analisis. Ini kerjaannya orang seperti Putri Vena di teologi. Makanya sebenarnya ini sesi teologi juga, kuliah teologi. Jadi Bapak Ibu beruntung di sekolah teologi diajarin seperti ini. Ini analisis struktur. Biasanya ini ada pada mata kuliah hermeneutik karena kita membuka teks hermeneutik atau di eksegese, ya tafsir. Nah, berarti kenyangkanlah kami. Nah, pada waktu, nah ini bisa juga merupakan bagian dari anak kalimat dari nih ya. Sehingga kita akan
melihat bahwa bagian yang menonjol, ya, yang menonjol keluar itu adalah pokok-pokoknya itu di situ, kelihatan sekali, gitu kan, secara visual. Ternyata yang menjadi masalah atau nuansa yang sedang ditampilkan, sorry, adalah kesalahan umat yang mana Tuhan menuntut itu, gitu kan. Nah, sehingga pesannya atau kalau kita lihat senternya ini ada di mana, justru kita akan melihat bahwa senter dari perikop ini adalah pada ajar kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh bijaksana sebagai sebuah pengakuan. Oke lah Tuhan, aku nih udah ngaku keliru terus, di matamu nih aku salah terus, gitu kan. Di matamu aku ini salah terus sehingga engkau murka, engkau salah, engkau menyalahkan kami, bahkan engkau menghukum kami. Tapi juga engkau harus dengar kami. Kami ini apa namanya, jangan dihukum terus seperti itu. Nah, seolah-olah terjadi percakapan seperti itu. Oke lah, tunjukkanlah kalau gitu. Ajar kami menghitung hari supaya kami bijaksana. Supaya nggak terus kami ini salah terus engkau pukul terus. Nah, seperti itu. Itu yang sedang yang ditampilkan. Nah, mari kita cek sekarang. Apa yang dimaksud ajar kami menghitung hari? Atau seperti lagunya siapa tadi, Krisdayanti tadi. Menghitung hari gitu kan. Detik demi detik gitu. Padahal lagu rohaninya ajar kami Tuhan menghitung hari-hari gitu kan. Nah, itu sama itu. Nah, ternyata di 90 ayat 12 gitu kan. Maka sebab itu kalau pakai bahasa terjemahan lama, maka sebab itu ajarkan apalah akan kami membilang segala hari supaya kami beroleh hati yang berbudi. Oke, kita geser dulu ayat ke 12 dengan King James. So teach us to number. Nah, ini. So teach us to number our days that may apply. Nah, perhatikan di sini ada bagian yang menarik. That may apply ini. Jadi, oke, kalau gitu ajar kami di setiap nomor, gitu kan. To number itu juga bisa berarti setiap every single day, yang mana kami apply our heart unto wisdom, yang mana kami menerapkan, gitu kan. We play our heart unto wisdom, menerapkan hati kami itu untuk mendapatkan kebijaksanaan supaya nggak salah terus di hadapanmu. Gitu. Itu nuansa itu yang sedang dimunculkan. Ya, nuansa itu yang dimunculkan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sebuah harapan. Return, oh Lord, kembalilah. Dalam arti kembalilah, jangan marah terus. Nah, ini kan ungkapan anak dengan papanya, papa jangan marah terus, dedek takut. Ya, sebenarnya ada psikologi yang sama. Nah, nanti mengkhotbahkan harus pakai ilustrasi-ilustrasi itu. Jangan melulu menggunakan istilah seperti saya sekarang dengan Bapak Ibu. Ini bosen. Nah, ini kan kita belum masuk ke khotbahnya kan. Tapi masih masuk ke tafsirnya. Gitu kan. Nah, kembalilah kiranya. Nah, ini pokoknya tuh di sini. Jadi pada ajar kami Tuhan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi. Sayangilah hambamu ini. Kan? Ini bagian menarik. Berapa? Kasihinlah kiranya aku akan hamba-hambamu. Nah, kita lihat Inggrisnya. Return, our Lord, how long?
and let it repent thee concerning thy servant. Kan? Sama artinya. Nah, oke. Bapak Ibu sampai di sini sudah mendapatkan idenya, sudah mendapatkan nuansanya, ya kan? Nah, sekarang kita ini masih di minggu pertama persiapan berkhotbah, ya. Tentu khotbahnya tidak boleh mentah seperti ini, kecuali Bapak Ibu di PA seperti ini boleh. Cuma ingat ilustrasi yang saya katakan kemarin, di dalam kitab pelayanan firman itu seperti Ibu Yeni, Ibu Trivena memasak. Jadi ada memasak, ada menyajikan. Ada memasak, ada menyajikan. Ada memasak, ada menyajikan. Itu karena apa? Kita itu memberi makan jemaat. Ya. Jadi harus diperhatikan masaknya, diperhatikan juga cara menyajikan. Nah, ketika kita beberapa menit ini tadi, ini urusan memasak. Tetapi jangan lupa, saya mengundang Bu Trivena atau Pak Gembala saya ke rumah saya gitu kan. Atau Bapak Ibu semua saya undang. Saya orang Jawa Timur, saya masak rawon enak misal. Benar, masaknya benar, enak dan enak. Tapi ketika saya salah menyajikan kepada Bapak Ibu, itu akan buat nek. Rawon dari panci, saya angkat begitu saja. Nah, ini Bapak Ibu silakan dinikmati gitu. Seharusnya apa? Udah rawonnya enak, nyajikannya juga enggak begitu juga keles gitu kan. Ambilkah mangkok yang cantik, ditaruh di situ, disajikan. Nah, ketika kita menyajikan itu adalah urusan khotbah atau homiletik. Ya, homiletik. Jadi, enggak boleh mentah begini. Kita harus terjemahkan di dalam bahasa khotbah, ibarat tadi menyajikan di dalam mangkok-mangkok yang cantik itu supaya dinikmatinya dengan baik. Tapi juga jangan sebaliknya. Mangkoknya baik, keramiknya oke, cantik gitu kan. Tapi masakannya nggak enak. Nah, masakannya tidak bergizi. Hermeneutiknya nggak jalan. Itu percuma. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang udah tahu ya, ini membekali kita para pelayan di dalam berkhotbah ya. Jadi harus ada persiapannya baik secara memasaknya, meraciknya maupun menyajikannya. Nah, oke. Kalau begitu sebagai sesi yang kedua atau sesi yang terakhir, sebenarnya ini mau ngomong apa sih? Jemaat kan datangnya kan ke jemaat datang ke gereja kan enggak enggak tanya soal cara memasaknya. Ya toh? Dia kan maunya apa makanan saya hari ini? Ah, kita olah sekarang. Ternyata kalau dibuat judul khotbah ini apa? Kira-kira atau tentang apa? Ya, bisa dikatakan sebagai eh, sebuah permohonan berdamai dengan Tuhan, gitu kan? Ajar atau teksnya Bapak Ibu jadikan khotbah. Ajar kami Tuhan menghitung hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ternyata yang dimaksud hati yang tertentu di dalam khotbah Bapak Ibu bisa jelaskan seperti itu tadi. Cuma jangan terlalu teknis. Itu pun kalau khotbah itu 30 menit, 40 menit, penjelasan itu tadi hanya 10 menit saja. Karena jemaat tidak memerlukan itu. Gitu kan. Tetapi lebih memerlukan yang siap saji. Nah, pendahuluannya begini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini sebagai umat ini, umat Tuhan ini harus mengaku bahwa kita itu tidak selalu benar. Nah, introduksi-introduksi yang ringan itu, seperti itu. Tidak selalu benar, bahkan punya kecenderungan untuk selalu bersalah dan menyakiti hati Tuhan. Nah, bawa ke zaman Musa sesuai dengan konteksnya tadi. Ingat Bapak Ibu pada waktu zaman Musa, kita melihat Bapak Ibu, kita sudah pernah mendengar dari cerita-cerita di sekolah minggu, umat
yang dipimpin Musa ini banyak, tetapi juga mbalelonya, orang Jawa bilang nakalnya juga setengah mati gitu. Seperti yang saya tadi ceritakan ya. Sudah dipimpin keluar dari perbudakan Mesir, disertai melalui tiang awan, tiang api, awan kemuliaan Tuhan, sekinah menjadi penanda Tuhan hadir di situ, dipimpin kapan bergerak, kapan berhenti, karena ceritanya kan awan itu kalau berhenti berarti mesti berkemah. Ketika awan itu bergerak berarti harus berjalan. Nah, kurang apa? Mana dari sorga gitu kan? Tapi masih menyakiti hati Tuhan. Nah, itulah kayak apa refleksi kita, Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan juga seperti itu. Nah, dalam keadaan inilah Tuhan ini selalu menuntut manusia atas kesalahannya karena dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Nah, disinilah umat yang sedang dituntut memohon kepada Tuhan dari ajar kami Tuhan itu sebuah pengakuan Bapak Ibu. Nah, gitu khotbahnya. Sebuah pengakuan bahwa ternyata untuk hidup benar itu sendiri juga memerlukan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita sendiri. Makanya kalau kita lihat dari awal sampai akhir, nah tentunya Bapak Ibu mesti baca ya. Makanya mengajak umat untuk membaca teks, apalagi kalau itu satu perikop itu penting. Ya, ya Bapak Ibu bisa apa namanya ajak mereka baca bergantian. Nah, kita lanjutkan khotbahnya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu ada bagian-bagian yang merupakan suara hati umat Tuhan. Ilustrasinya seperti seorang anak dengan papanya. Papa jangan seolah-olah mengatakan begitu. Seolah-olah mengatakan, Papa tahu. Ini, sorry ya, suara saya masih terdengar atau tidak? Karena ada peringatan connection unstable. Masih, Pak. Masih. Ternyata ada semacam apa namanya permohonan seperti itu. Papa jangan marah terus. Nah, bahkan ayat tadi yang di 12, ajar kami Tuhan menghitung hari supaya hati bijaksana, itu Bapak Ibu kalau bisa diterjemahkan sekarang. Seperti ini. Supaya Papa nggak marah terus. Sebelum Dedek melakukan kesalahan, kasih tahu, gitu kan. Kasih tahu supaya Dedek ini tahu kalau itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu yang sama dengan kami Tuhan untuk menghitung hari supaya hati kami beroleh hati bijaksana. Nah, dalam keadaan inilah Bapak Ibu, di salah satu sisi umat Tuhan ini sadar akan kekeliruannya, pelanggarannya, sadar juga dan tidak menyalahkan Tuhan yang menghukum mereka. Tetapi terlebih dari itu tuh mereka yang memohon supaya Tuhan tidak marah terus, supaya Tuhan yang menghentikan, menstop dengan kata tadi itu berapa lama lagi ya Tuhan. Nah, ini kan ungkapan seperti ini kan Bapak Ibu ada pada diri kita sebagai orang tua kita, orang tua, nah, gitu. Bapak Ibu membawa mereka pada posisi orang tua. Yang mana anak-anak kita bertanya kepada kita, sampai kapan sih papa itu marah-marah sama Dede? Ah, gitu kan. Nah, ternyata permainan, bukan permainan, pengibaratan di dalam apa relasi orang tua dengan anak itu bisa dipakai untuk menjelaskan bagian ini, gitu. Nah, jadi berkorbannya seperti itu. Nah, nuansanya seperti itu tadi dengan jelas. Ini nuansa satu, umat juga tidak menyalahkan Tuhan. Umat sadar bahwa dia ada pelanggaran. Umat sadar kalau layak memang Tuhan menghukum. Tapi terlebih itu umat juga memohon untuk tidak Tuhan itu tidak menerus-menerus menghukum. Nah, seperti itu. Itu loh. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, Bapak Ibu, disinilah kita merefleksikan diri. Nah, gitu kan khotbahnya. Ternyata mengikuti jejak pemazmur yang mencatat Musa bergumul di dalam
penghukumannya. Mari kita naikkan doa dan permohonan kita seperti bagian Mazmur 90 ini. Kita mesti cari tahu, kita mesti cek apakah dalam keadaan kita sekarang ini Tuhan itu sedang berperkara dengan kita. Tuhan itu menghukum kita. Tuhan itu sedang gemas dengan kita, gitu kan? Ya, kita pemazmur, Musa yang dicatat pemazmur, yaitu menghadap Tuhan. Untuk apa? Untuk memohon belas kasihannya, untuk memohon rahmatnya, supaya tidak berlama-lama, gitu kan? Di dalam menghukum, mungkin kita ada pada situasi itu, Bapak Ibu. Nah, ternyata firman Tuhan, Alkitab sebagai firman Tuhan memberi contoh pada kita bila mana kita ada dalam masa berseteru dengan Tuhan. Ternyata Alkitab firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana supaya kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan sendiri amarahnya surut. Nah, gitu kan? Karena kalau Tuhan sendiri yang berperkara dengan kita, nah tadi Bapak Ibu ungkapan tadi itu boleh dikatakan ya, boleh Bapak Ibu pakai. Kita ini kan sering mendengar, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tapi ini juga harus dibalik. Kalau Tuhan berseteru dengan kita, siapa yang akan menjadi pendamai kita kalau bukan dirinya sendiri? Nah, baru kristologinya masuk. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu, kita menghargai karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati demi memperdamaikan kita. Roma kan? Dengan Allah. Karena kalau tidak ada yang mendamaikan, nah coba kita kita bisa ajak guyon ya. Kalau Tuhan Yesus sebagai manusia itu mengatakan moh ogah gitu kan. Moh ogah kok enak gitu. Ya kan? Lu yang berperkara manusia, masa gua yang harus nanggung gitu. Nah, apa jadinya kita? Nah, ternyata kita di sini melihat Bapak Ibu. Nah, khotbahnya bisa dilanjutkan bahwa ketika kita merasa diri kita melukai hati Tuhan, kita bersekutu, kita berseteru dengan Tuhan, disitulah kita harus menghadap Tuhan, tunduk, menundukkan diri dan memohon. Ternyata berbuat benar dan baik itu tidak bisa kita sendiri, harus Tuhanlah yang memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita. Itulah makanya ajar kami Tuhan menghitung hari supaya kami beroleh bijaksana. Sebenarnya terjemahan aslinya kalau kita lihat, ajar kami Tuhan dalam kami menghitung hari. Maksudnya dalam kami menghitung hari itu ungkapan ya. Dalam kami menjalani setiap hari, hari demi hari, day by day, supaya kami ini bijaksana, supaya nggak salah, sehingga engkau hukum terus. Nah, seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, saya membuka sesi pertanyaan. Silakan. Jadi Bapak Ibu sudah tahu cara mengolahnya. Kalau ini teks, contoh Mazmur, yang kita puisi, kita harus tenggelam. Imajinasi kita harus tenggelam di situ. Apa namanya? Emosi kita harus tenggelam, harus diikuti, dapatkan nuansanya dulu. Karena nuansanya ini yang membimbing kita. Nah, nuansanya ternyata perseteruan antara Tuhan dengan manusia, gitu kan. Yang boleh diibaratkan bapak dengan anak nih yang sedang marahan, gitu kan. Ya, silakan. Apakah sekiranya sudah jelas, Bapak Ibu? Silakan. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan sedikit. Nah,
Jadi ketika kita gali teksnya, kita akan menemukan bagian yang sangat menonjol, yaitu yang menjorok ke eh, depan dan menjorok ke dalam. Yang harus kita perhatikan adalah bagian menjorok ke dalam-dalam ini, keluar-keluar ini. Nah, yang menjadi perkara. Nah, nah, sebentar ya, saya kecilin AC dulu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nah, ini khotbahnya masih berlanjut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, Mazmur 90 ayat 17 itu diakhiri dengan sebuah permohonan. Ya, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sudah di dalam hukuman Tuhan, jangan ngeyel, jangan masih ngeyel, gitu kan? Satu-satunya cara adalah karena apa? Jangan ngeyel. Kita ini yang sedang berperkara dengan Tuhan, gitu kan? Satu-satunya cara untuk meredakan hati Tuhan hanyalah memohon kemurahan hati, kemurahan hati Tuhan. Yaitu apa? Supaya tadi menjawab berapa lama lagi, supaya tidak berlama-lama Tuhan itu marah di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi perhatian. Oleh sebab itu di dalam doa kita Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu eh, memohon. Oke, mungkin ada udah yang bertanya Pak Gembala, silakan Pak. Ya, silakan Pak Gem. Baik, dari penjelasan Bapak, baik dari yang kemarin, bulan lalu, dan hari ini, saya hanya mengkonfirmasi. Berarti begini Pak, kan selama ini pengertian kebanyakan orang, koreksi kalau saya salah, misalkan ada jemaat yang juga, atau Bapak Ibu yang ada di apa namanya Zoom ini ya. Jadi Mazmur itu selalu diartikan pujian. Contohnya begini, ketika kita lagi ibadah, mari kita bermazmur. Oh, semua tuh pasti pujian, penyembahan gitu kan, mengagungkan Tuhan, kata-kata apa pujian atau mengagungkan Tuhan lah, meninggikan Tuhan. Tapi ternyata Mazmur dari 1 sampai 150 itu juga banyak Mazmur-Mazmur atau tulisan-tulisan yang berupa keluhan, bahkan juga berupa kekhawatiran dari si penulis. Nah, artinya begini, saya mengkonfirmasi berarti Mazmur itu tidak identik dengan kata-kata pujian, penyembahan, atau kata-kata yang apa ya, lebih kepada positif lah. Seperti itu Pak ya? Ya, oke, terima kasih Pak. Jadi, ya itu memang anggapan umum Mazmur itu seperti itu. Tapi sebenarnya memang harus diperbaiki. Setuju saya dengan Pak Immanuel. Mazmur itu sebenarnya lebih sederhana, lebih umum, terjemahkan saja sebagai sebuah puisi atau nyanyian. Nah, di dalam puisi atau nyanyian itu banyak macamnya. Nyanyian itu kan ada nyanyian cinta, nyanyian duka, nyanyian pujian. Nah, jadi jangan terburu dikatakan sebuah pujian. Karena ada Mazmur duka juga, ada Ya, Mazmur ya. yang terjemahkan saja nyanyian. Gitu. Ya, memang dalam kalau orang bermazmur itu, kalau kita lihat orang Yahudi itu ada tanda nyanyiannya, tanda aksennya. Nah, makanya jangan terburu diterjemahkan pujian, tapi terjemahkan secara umum yaitu nyanyian.
yang macamnya banyak. Nah, pujian itu adalah salah satunya. Nah, jadi ada Mazmur hmm, apa pengagungan, ada nyanyian. Nah, makanya lebih ramah dan lebih enak terjemahkanlah saja sebagai nyanyian. Nyanyian pujian, pujian, pengagungan. Nah, makanya praise and worship itu bukan satu. Di atas praise and worship itu masih ada lagi tingkatan yang lebih tinggi. Ini orang-orang Katolik ini justru lebih mengenal dengan istilah adorasi dari kata adoration. Jadi Ya, ya. eh, ya ada adorasi eh, itu apa semacam pengagungan tingkat tinggi, lebih tinggi dari sekedar menyatakan Tuhan itu baik. Tapi yang mana kita tunduk di situ dalam sebuah pujian. Nah, seperti itu. Tetapi ingat, sebagai nyanyian, Mazmur tidak hanya pujian saja. Justru ada permohonan, gitu kan. Permohonan, seperti yang kita tadi lihat Mazmur 90 itu nyanyian. Tapi nyanyiannya nyanyian nyanyian orang yang ditabok Tuhan, gitu kan. Nyanyian orang yang kena tabok Tuhan dan memerlukan pengampunan kemurahan hati Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Saya setuju, Pak. Pak Immanuel, Pak Gem, silakan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Ya. Kalau kalau saya dapetin nuansanya ini berarti ini pas kejadian bangsa Israel itu yang menolak untuk menyerang, maksudnya menyerang tanah Kanan sebelum bangsa Israel itu dibawa berputar-putar 40 tahun. Kalau saya eh, apa dapat ini nuansa dari Mazmur 90 ini. Nah, berarti eh, harus apakah ini sebuah keluhan agar mereka itu diizinkan masuk, dapat masuk ke tanah Kanan, atau mereka itu oh saya sudah berbuat salah, saya sudah karena kebodohan kami harus berputar-putar 40 tahun. Yang dimaksud dari ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Gitu. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat dari apalagi dikaitkan dengan Musa ya, ya, sampai berputar bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun dengan mengatakan ajar kami Tuhan menghitung hari supaya engkau ini tidak mukul aku terus mukul kami terus kayaknya kami ini salah terus seperti itu kan. Nah, memang ini merupakan sebuah perjalanan apa yang bisa kita katakan mungkin iya keinginannya untuk masuk, tetapi yang lebih dekat adalah mereka sudah capek kena pukul Tuhan. Itu kan secara psikologisnya kalau kita lihat kan seperti itu, ya kan? Karena Tuhan kalau kita lihat di dalam cerita-cerita apa? Cerita-cerita di padang gurun, Tuhan memukul mereka itu dengan cara apa? Mereka kalah perang. Nah, ini sakitnya ini bukan main, bahkan ada yang mati, gitu kan. Jadi penghukuman Tuhan yang wujud nyatanya di dalam padang gurun itu kalah perang seperti. Ya, Pak Oksan, analoginya tentang ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan Mazmur, selalu cari karena bahasa-bahasa relasi eh, eh, nya itu selalu ada dan bisa dikaitkan dengan manusia, entah itu orang tua anak atau majikan dengan hamba. Nah, itulah yang kita jelaskan kepada jemaat. Nah, setuju Bu, Bu Trivena. Jadi berharap mereka masuk Kanaan iya. Tetapi yang paling dekat kalau kita lihat mereka tuh udah capek kena pukul Tuhan, kena tabok Tuhan terus tuh udah capek.
yang wujudnya adalah kalah perang dan pasti ada yang jadi korban terbunuh di situ. Dalam keadaan itulah mereka memohon kepada Tuhan untuk gitu kan. Stoplah Tuhan. Gitu. Jangan menghukum kami. Kami ini benar, kami tahu kami salah. Nah, titik kritisnya itu di situ, gitu kan? Titik kritisnya itu di situ, yang di bagian center 14. Nah, perhatikan Bapak Ibu, memang ini tidak menjadi apa ya? Tidak menjadi sebuah patokan tepat di tengah. Tapi kalau itu kitabnya puisi, biasanya, biasanya, biasanya dia ada pada tengah, entah tengah atas atau tengah bawah. Pokok pikirannya di situ. Bisa juga ada di akhirnya. Nah, kalau kita lihat Mazmur kemarin itu, justru pokok pikirannya ada di awal. Tuhan adalah gembalaku. Udah, itu. Kalau mau ngomong melihat, ya berarti harus kita berposisi sebagai domba, kawanan ternak. Nah, di sini kelihatannya di tengah. Masalahnya disebutkan dulu, inti dari persoalannya dinyatakan di tengah. Ajar kami Tuhan menghitung hari. Apalagi ditambahin dengan apa? Masa hidup kami ya, gitu kan. Itu kan seolah-olah mengatakan kita ini udah perang menjadi kalah satu generasi gitu kan. Kalau engkau tabok sendiri kena tabok lagi, apa jadinya kami Tuhan? Gitu kan. Nah, tapi memang kita harus mempermudah bahasa-bahasa ini dalam bentuk khotbah. Jadi perhatikan baik-baik karena gini, di dalam kita berkhotbah, perhatikan baik-baik. Kalau kita cerita full, apa namanya, ini sudah saya amati juga ya. eh, dan itu enggak keliru, sebenarnya benar. Cuma akan menjadi apa? Menjadi Bapak Ibu cerita kayak kecuali sekolah minggu loh ya. Karena kita mau bercerita tokoh. Tapi kalau di ibadah umum, Bapak Ibu, ceritanya itu adegannya itu yang umum dan langsung kalau bisa dalam 3 langkah itu orang bisa menemukan. Nah, artinya Bapak Ibu di dalam bercerita tentang tokoh gitu ya. Kalau mau membahas musanya, jangan terlalu detail. Tetapi di dalam berkhotbah itu tadi orang itu pengen tahu masa kamu tuh apa sih? Nah, karena mereka ingin segera makan. Jadi khotbah itu yang ringan, penyampaiannya, tetapi gizinya tetap. Nah, caranya gimana? Kita akan melihat bahwa di dalam kita merumuskan apa yang menjadi eh, isi khotbahnya seperti tadi, ungkapkan secara langsung. Ini ada pertanyaan. Mazmur 9 ini bisa dikategorikan sebagai perenungan refleksi tentang Allah itu kekal. Ya, boleh juga. Tetapi dalam arti kekekalannya itu berhubungan dengan tadi itu. Makanya kita mesti center pada teksnya. Konteksnya tidak boleh dilupakan. Allah yang sedang ngamuk terhadap umatnya. Sehingga umatnya memohon untuk minta ampun. Nah, gitu. Dan itulah yang harus kita amati. Ini catnya Mazmur 90 ini bisa dari Pak Daniel ya. Sebagai perenungan refleksi tentang Allah itu kekal, manusia itu fana, manusia berdosa sadar, butuh ampunan dan belas kasih Tuhan. Yes, benar. Tepat sekali. Nah, tepat sekali. Benar, Pak. Bahkan di dalam ajaran Tuhan, gitu kan. Seperti itu. Jadi ajar kami Tuhan menghitung hari adalah dalam konteks itu. Nah, ketika dikhotbahkan, disitulah tidak ada kata lain. Nah, sebagai penutup ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa pada akhir dari Mazmur 90, tidak ada cara lain kecuali datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan meminta belas kasih Tuhan.
Oleh sebab itu, kalau kondisimu sekarang tidak baik-baik saja, ketika engkau sadar bahwa itu karena kesalahanmu, sehingga Tuhan dalam satu waktu tertentu menghukum kita, tidak ada satu kata lain, hanya belas kasih Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu kenapa? Karena kita sedang berperkara dengan Tuhan. Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Benar, tapi kita juga harus membalik. Ketika Tuhan berseteru dengan kita, siapa yang akan menjadi pendamai di antara kita? Siapa yang menjadi pengadil kita? Kalau bukan dirinya sendiri. Justru disinilah Mazmur sangat sadar. Tidak ada jalan lain dari Tuhan ketika berseru dengan Tuhan kecuali memohon belas kasih-Nya. Mari kita berdoa. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, ya Bu Trivena silakan. Ya, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mumpung kita ketemu. Bu Yeni, ada yang ingin tanyakan, Bu? Ya, jadi sambil Bapak Ibu mempersiapkan tanya, kalau masih ada yang bertanya, kira-kira begitu. Karena Mazmur ini nyanyian. Nyanyian yang bisa nyanyian sedih, nyanyian puisi, nyanyian ungkapan sukacita, nyanyian di padang dengan api unggun yang suasana memuji Tuhan. Nah, makanya kalau membaca Mazmur 150 apa alat musik dikeluarin di situ karena itu kayak suku-suku lama gitu ya memuji dengan gembira, ada yang menari di tengah api unggun dan lain sebagainya. Nuansanya seperti itu. Nah, sekali lagi saya katakan, ambil nuansanya terlebih dahulu. Dapatkan nuansanya terlebih dahulu. Kemudian teliti secara mendalam dengan strukturnya itu, ya kan? Apa yang sedang ditampilkan? Oh, yang sedang ditekankan adalah permohonan permintaan maaf, gitu. Mohon ampun, bahkan memohon belas kasihan. Nah, setelah nuansanya muncul, disitulah Bapak Ibu mulai bisa mengambil ilustrasi sehingga apa bisa dikotbahkan dengan lebih apa dengan lebih ramah, dengan lebih mudah dimengerti oleh oleh awam. Ingat tadi saya katakan, tadi saya lupa ya belum selesai. Jadi ketika kita berkhotbah jangan terlalu teknis ya, karena orang akan capek dengarnya. Tapi lebih enak bercerita, langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu yang jauh lebih diperlukan oleh jemaat. Nah, kayak tadi itu pengantar teknisnya cerita-cerita seperti yang saya sampaikan hanya 10 menit saja. Tetapi 30 menit berikutnya itu lebih menyentuh persoalan jemaat. Ya, contohnya dengan bahasa tadi itu, siapa kita? Kalau kita ini eh, memang tidak luput dari kesalahan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan ketika tadi mulai dari teks, menafsir, kemudian berkhotbah. Yaitu apa? Memasak dan menyajikan. Gitu kan. Memasak dan menyajikan. Sebenarnya inti utamanya di situ. Memang ini akan apa? Tidak bisa ditipu ya. Artinya kalau eh, pengalaman khotbahnya banyak, entah itu di Komsel. Walaupun Bapak Ibu mendapatkan pengalaman khotbah di Komsel, nggak harus di umum atau ibadah raya, tapi gunakan kesempatan untuk belajar menggali seperti ini. Oke, kira-kira begitu. Silakan kalau masih ada yang bertanya atau berkomentar. Itu lagi mungkin ya Pak Yandres ya. Ya, Eh, di pasal yang pertama itu kan terus bahwa ini nyanyian Musa, tapi lalu dia menggunakan kata kami, jamak. Dia sedang menyanyikan suara isi hatinya, atau dia mewakili Israel, atau dia mengetahui nih
isi hati seluruh bangsa Israel, terus dia menyanyikannya di hadapan Tuhan. Karena kan kita tahu ada di Keluaran bahwa ada suatu kejadian di mana Musa ketika habis penghukuman. Jadi ini ada dua nih. Apakah kejadian ini ada di saat peristiwa anak lembu emas dan Israel yang dihukum oleh Tuhan, atau ini kejadian di saat eh, pengintai, di mana yang menyebabkan mereka harus berputar 40 tahun. Jadi kalau saya tangkap ini bisa jadi ada dua kejadian ini, di mana eh, ada perseteruan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Itu sih. Ya, bahkan mungkin bukan dua, udah berlebih-lebih, makanya sampai diajar habis-habisan, sampai Musa mewakili umat. Makanya pengamatan Putri Vena benar, kenapa kok nggak menggunakan kata aku gitu. Jelas itu menandakan bahwa eh, di salah satu sisi muka Musa ini mewakili umat dengan keadaan umat yang keliru terus gitu kan, bersalah terus, bisa yang memang juga kesalahan itu karena kesengajaannya gitu kan. Nah, tapi di satu sisi dia juga yang menghadap Allah gitu loh. Jadi ya ini sangat, Pak, kalau gitu ini bisa diterapkan dalam kita sebagai pemimpin. Bisa. Kalau kita memimpin umat ini kan. Nah, jadi karena pemimpin itu kan sifatnya selalu di tengah antara kebenaran Tuhan tapi dengan kenyataan. Nah, tadi pengamatan Putri Vena benar bahwa ini dengan menggunakan kata kami di situ. Ini adalah Musa yang sedang dalam pergumulannya sebagai seorang pemimpin. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Pak. Tuh, kemarin kan ada tugas yang Mazmur 150, mungkin bisa dikumpulkan, di, dikirimkan ke WA saya ke 0813 149 261 ya, yang sudah mengerjakan tugasnya bisa dikirimkan, nanti akan Ya, dinilai. nanti kita komentari, kita berikan komentar. Nanti saya akan kirimkan juga ke Pak Andreas untuk dikomentari, sehingga Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa lihat nih, waduh saya salah di mana, atau apa yang menjadi uh, yang saya terlewat untuk Mazmur 150 ya Pak Andreas. Ya, oke. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari pertanyaan saya, berarti ini akumulasi ya Pak, bukan merujuk pada peristiwa tertentu di dalam perjalanan Israel menuju tanah Kanaan. Jadi ini sebuah akumulasi dari suara hatinya Musa selama memimpin eh, perjalanan menuju ke Kanaan. Mas Mus. Benar. Ya. Oke, oke, oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup PA kita pada bulan ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk bulan depan kita akan masuk Amsal. Jadi tetap ikuti pedalaman kita. Ibu dan saudara sekalian, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu Tuhan, pelajaran kami pada malam. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari Tuhan dapat berguna Tuhan bagi pelayanan. Tambahkan lagi kami hikmat Tuhan, tambahkan lagi kami uh, pengetahuan yang daripadamu Tuhan, agar kami melayan dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan membawakan kepada jemaat Tuhan hanya kebenaran dari firman Tuhan. Kami tetap bertolak dari dalam firman Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar ada suara hati. Terima kasih Bapak, berkatilah Pak Andreas Tuhan dalam pelayanan Tuhan sebagai dosen dan juga sebagai pelayan Tuhan. Biar kau tambah-tambahkan lagi Tuhan, kau perlengkapi Tuhan, dan juga kiranya Bapak, kau berkati juga studinya ya Bapak, yang menyelesaikan disertasi ya Bapak. Yesus,
Tetapi juga Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan dalam pelajaran Tuhan, berikan kami hati yang belajar Tuhan. Berikan kami hati yang juga mau Tuhan untuk selalu memperdalam akan firman. Terima Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih Pak Andre.